Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Ubaidillah dengan NPM 25010301338. Di sini saya akan mengerjakan UAS untuk mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen Bapak Satrio Tegar Sadewo, Magister Manajemen. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada soalnya. Untuk soal yang nomor 1, sisipkan 2 tabel dan 2 gambar disertai dengan judul atau caption yang dapat diotomatisasikan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Kita langsung ke filenya. Untuk menambahkan tabel, kita bisa ke menu insert, lalu tabel, dan memilih format tabel yang kita inginkan. Kita tambah 1 di sini. Lalu aspek. Kita bisa mengatur layout tabelnya dengan menggeser-geser tabel baik horizontal atau vertikal sesuai keinginan kita. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mengisi tabelnya. Di sini sudah saya isi tabelnya. Setelah itu saya akan mengatur bordernya dengan memblok semua tabel dan pergi ke tabel desain, lalu pilih border. Sesuai border pedoman skripsi, kita akan menambahkan tabel horizontal di bagian bawah dan di bagian keterangan tabel. Oke, selanjutnya kita akan merapikan isi tabelnya. Kita mengatur spacingnya. Sesuai dengan pedoman skripsi, spacing untuk tabel itu kita pilih yang 1 set. Selanjutnya kita akan mengisipkan tabel yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Pilih menu insert, lalu tabel, dan pilih ukuran tabel yang kita inginkan. Di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya isi tabelnya. Setelah itu saya atur bordernya lagi sesuai dengan pedoman skripsi. Kita membuat tabel terbuka.
dapat kita lihat di sini bahwa keterangan tabel yang di atas dan tabel sampai ke halaman baru, seharusnya di setiap halaman baru keterangan tabel berulang. Lalu kita blok tabelnya, klik kanan, lalu pilih tabel properties, lalu kita klik repeat as border row berikut ini. Nah, sudah ya, keterangan tabel akan muncul lagi di halaman baru. Lalu di sini kita akan merapikan isi tabelnya dengan membuatnya rata kanan kiri. Untuk tabel pertama tadi sama, kita buat rata kanan kiri. Selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Sama seperti menyisipkan tabel, kita menu insert, lalu kita pilih yang pictures. Lalu kita tinggal memilih gambar yang ingin kita sisipkan. Untuk mengatur posisi gambar, kita bisa klik layout option di sini. Contohnya seperti square. Nah, seperti ini. Kita pilih posisi gambar di antara paragraf atau di antara baris teks. Selanjutnya kita akan membuat tabel ini menjadi posisi ke tengah. Kita geser saja tabelnya. Lanjut untuk menyisipkan gambar yang kedua. Insert pictures with device, lalu kita memilih gambarnya. Layout option, kita pilih yang di antara baris teks, buat di posisi tengah. Selanjutnya kita akan membuat judul tabel atau menambahkan caption pada tabel ini. Caranya, kita coba blok tabelnya terlebih dahulu. Lalu pada pojok kiri atas ada seperti logo navigasi. Kita klik, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih insert caption, dan di sini kita klik new label. Kita beri keterangan tabel 1 titik. Oke. Setiap angka pertama di keterangan itu menerangkan bab ya.
Nah, karena di sini untuk tabel kita pilih yang di bagian atas, kita hapus dulu spasinya di antara titik dan angka 1, dan kita tinggal menambahkan judul tabelnya. Untuk merapikan judul tabel ini, kita bisa langsung saja blok semuanya dan mengatur font dan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya mengatur Times New Roman ukuran 12. Untuk judul tabel tidak perlu di bold, italicnya kita matikan. Lalu spacingnya kita pilih yang 1 untuk judul tabel sesuai pedoman skripsi, spacingnya 1 ya. Selanjutnya kita akan insert caption untuk tabel yang kedua, sama seperti tadi. Munculkan logo navigasi di sini. Klik kanan, insert caption. Langsung oke. Lalu tinggal kita beri judulnya. Kita buat judulnya menjadi Times New Roman ukuran 12 dan kita hapus dulu. Kita hapus lagi. Nah, selanjutnya untuk insert caption pada gambarnya atau pemberian judul pada gambar, kita klik kanan pada gambarnya, langsung saya insert caption, new label, dan di sini kita ketik gambar 1 titik. Oke. Karena pada gambar di pedoman skripsi aturannya di bawah bagian gambar, kita pilih yang below selected item. Sama seperti tabel tadi, kita tinggal menambahkan judulnya, diketik saja. Pilih yang rata tengah, lalu ukuran font 12. Times New Roman. Ya, untuk gambar kedua sama saja. Oke, sudah selesai. Di sini kita
menyisipkan gambar. Oh ya, spacingnya kita atur 1 ya, sesuai dengan pedoman skripsi. Untuk setiap judul gambar dan tabel itu spacingnya 1. Ya, sudah selesai kita menyisipkan gambar dan tabel. Selanjutnya kita langsung ke nomor 2. Aturlah pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multilevel list dan memunculkan daftar isi. Kita pergi ke filenya, lalu kita pilih menu. Di halaman menu home kita pilih multilevel list dan kita pilih yang define new multilevel list. Nah, di bagian 1 di sini kita pilih more, lalu link level to style-nya kita pilih heading 1 untuk bab, dan following number width-nya kita pilih kita pilih noting, dan kita ubah keterangan bab di sini menjadi caps lock. Untuk heading 2 kita atur sama seperti tadi, yang beda follow number width-nya kita pilih space, lalu include level number from-nya kita pilih 1, lalu titik, lalu kita klik 1 di sini. Number style for this levelnya kita pilih angka biasa juga. Legal style numberingnya kita centang ya, agar angka awalnya tidak Romawi. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, link level to style-nya kita pilih heading 3, level to show in gallery-nya juga kita pilih level 3, follow number width-nya kita pilih space. Lalu untuk pertama kita pilih include level number from-nya kita pilih level 1, kemudian kita pilih lagi level 2, number style from this levelnya kita pilih 1, angka biasa. Oke. Di sini kita langsung pilih bab 1. Langsung kita select dan kita pilih heading 1 ya. Kita atur dulu di sini. Selanjutnya untuk subbabnya sama, kita pilih heading yang kedua.
Di sini saya memodify headingnya ya, supaya tidak merubah satu-satu. Tadi saya lupa untuk modify headingnya. Ukuran font, jenis font, dan lain-lain. Oops, ternyata tidak bisa reach. Selanjutnya kita akan membuat daftar isinya. Jadi kita arahkan kursor di bab 1, kita pilih layout, breaks, dan next page. Kenapa next page? Agar kita memisahkan antara footer di bagian isi dan awal, agar nanti memudahkan dalam penomoran. Di sini langsung kita ketik daftar isi. Times New Roman ukuran 14, sorry.
kita jadikan ini heading 1 agar nanti bisa masuk ke daftar isinya. Lalu ubah jadi 14. Nah, kita pergi ke reference, table of content, dan di sini saya memilih yang custom. Matikan dulu use hyperlinknya. Nah, di sini karena sesuai dengan pedoman skripsi kita daftar isi hanya berisi bab dan subbab, jadi kita pilih 2 saja pada show levelnya. Lalu kita modify topik 1. Nah, di sini bisa kita atur jenis fontnya, ukuran, bold atau tidaknya, lalu line spacingnya. Oke. Topik 2 untuk subbabnya juga sama. Nah, karena subbab tidak bold, jadi dimatikan saja boldnya. Line spacingnya sudah. Sudah jadi ya di sini daftar isinya. Lanjut untuk yang nomor 3, atur margin, spacing, alignment, dan nomor halaman pada Microsoft Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Oke, kita langsung ke filenya lagi. Kita atur marginnya dengan memilih menu layout, margin, lalu sesuai pedoman skripsi kita pilih yang 443 ya. 4343 yaitu kiri 4, atas 4, bawah 3, dan kanan 3. Untuk bab spacingnya kita pilih 1, dan untuk isi kita membuat spacingnya 2. Judul tabel kita tidak ikut edit karena untuk judul tabel spacingnya menurut pedoman skripsi 1 ya. Kita buat rata kanan kiri. Dan untuk setiap paragraf kita tambahkan tab agar menjorok.
Oke, selanjutnya untuk melakukan penomoran halaman, pertama yang kita perlu lakukan yaitu membuat next page pada setiap babnya. Di sini kan di bab pertama sudah ya. Kita perlu melakukan breaks next page untuk setiap babnya agar nanti bisa dibuat pada halaman pertama bab baru penomoran halamannya menjadi di bagian bawah sesuai dengan pedoman skripsi. Di sini pertama bab 2 kita next page. Selanjutnya bab 3 kita next page lagi. Setelah kita melakukan next page di setiap judul bab baru, selanjutnya kita ke footer pada halaman daftar isi. Kita pilih page number di sini, lalu bottom of page, lalu kita pilih yang tengah atau nomor 2. Setelah itu kita ke page number, format page number, dan kita pilih Romawi, angka Romawi. Start at-nya kita pilih 1 atau I. Selanjutnya untuk babnya, di sini kan sudah 1 dan langsung muncul 2 tadi. Kita ubah dengan mematikan link to previews-nya. Untuk headernya juga kita matikan link to previews-nya. Setelah itu kita centang pada different first page. Sebentar, kita pilih lagi. Nah, kita masukkan lagi. Lalu di sini kan angka 2 ya. Kita pergi ke format page. Start at-nya kita pilih 1. Oke. Kita matikan link to previews-nya lagi. Lalu untuk membuat halaman kedua ini menjadi di kanan atas sesuai dengan pedoman skripsi, pertama kita pilih dulu, lalu kita hapus, lalu kita ke page number dan kita pilih yang di bagian kanan atas. Sudah, nomor halaman 3 sudah mengikuti, halaman 4 sudah. Nah, untuk di bab 2 ini kita akan mengubahnya menjadi di bawah tengah dengan memilihnya, lalu kita centang pada different first page. Nah, sudah pindah ya ke bagian bawah tengah untuk halaman bab selanjutnya. Kita cek lagi. Nah, di bab 3 ini juga sama, kita centang di different first page-nya agar pindah ke bawah tengah. Sudah. Kita buat
Penomoran halaman ini menjadi Times New Roman dengan ukuran 12. Langsung saja kita ke home, lalu kita edit di sini. Yang halaman 2 juga. Halaman 2 Times New Roman 12. Nah, untuk selanjutnya sudah mengikuti ya di sini. Ini juga kita ubah menjadi Times New Roman 12. Oke, untuk penomoran halaman sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Lalu atur ulang atau update daftar isinya. Kita pergi ke sini, filenya lagi. Lalu kita klik di bagian awal daftar isi dan pilih break page. Lagi 3 ya untuk cover, lembar pengesahan, dan lembar persetujuan. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk bagian cover, lembar pengesahan, dan persetujuannya. Saya tinggal copy di sini, lalu paste. Salah. Paste. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan untuk judul rata tengah Times New Roman, ukuran fontnya 14. Selanjutnya 12 Times New Roman, dan kita insert picture. Saya juga sudah menyiapkan di sini insert picture. Nah, di sini. Selanjutnya pada halaman kedua itu halaman persetujuan. Nah, untuk judul halaman persetujuan ini kita jadikan dia heading 1 seperti judul daftar isi tadi, agar dia nanti masuk ke list daftar isi secara otomatis. Karena tinggal seperti tadi, kita sesuaikan. Selanjutnya untuk halaman pengesahan.
Sama ya, untuk halaman pengesahan kita juga buat heading 1 agar masuk ke daftar isi. Lalu spacingnya kita buat 1 sesuai dengan pedoman skripsi. Nah, untuk penomoran halamannya, kita akan membuat halaman cover itu menjadi tidak ada ya, tidak ada penomoran halamannya. Dengan pertama kita di halaman persetujuan kita pilih layout breaks next page. Nah, untuk memisahkan footer antara cover dan halaman persetujuan, kita hapus saja di sini. Sudah. Kita buat lagi Tafsir Roman 12. Dan tinggal kita update untuk daftar isinya. Reference, table of contents, custom, lalu oke. Nah, sudah ya, sudah terupdate di sini daftar isinya juga. Sekalian kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambarnya. Sebentar, di sini ada yang salah. Kita langsung break page saja. Oke, di sini kita ketik daftar tabel. Lalu kita pergi ke menu reference, dan di bagian caption di sini kita pilih table of figures. Kita pilih caption labelnya tabel, matikan, dan type leadernya kita pilih non sesuai dengan pedoman skripsi. Di sini kita buat agak ke tengah.
Dan kita akan memberikan informasi terkait daftar isi di sini dengan menggunakan tabel. Ini saya akan mengetik tabel, kemudian judul tabel, lalu halaman. Selanjutnya kita akan menghilangkan bordernya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar, break speech lagi, kemudian daftar gambar, kita buat ke tengah. Kita beri keterangan dulu seperti tadi. Gambar, judul gambar, halaman. Kita hilangkan bordernya lagi. Dan di sini kita pergi ke reference, tabel of figure lagi, dan untuk caption labelnya kita pilih gambar. Di sini sudah. Nah, lupa. Kita buat non di tab leadernya. Oke, kita hapus saja. Kita agak ke tengah. Dan buat menjadi heading 1 pada judul daftar gambarnya agar nanti masuk ke daftar isi. Jadi 14. Spacingnya 1 maksudnya. Ini juga kita buat heading 1 agar masuk ke daftar isi.
spesinya kita buat 1, hapus. Nah, sudah. Oke, saatnya kita mengupdate daftar isinya. Oke. Nah, di sini sudah masuk ya untuk halaman persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, dan lain-lain. Kita cek dulu. Oh, ini harusnya 14. Oke. Udah, sudah. Selanjutnya oke, kita lanjut ke nomor 5. Carilah 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu buat daftar pustaka dan atur ulang atau update daftar isinya. Oke, kita lanjut ke filenya lagi. Di sini kita akan memberikan citasi ya. Kita ke reference, lalu kita insert citation. Sebelumnya kita harus mencari artikelnya dulu. Di sini saya sudah menyiapkan 5 artikelnya, 5 referensi. Kita copy dulu judulnya, dan di sini tinggal kita paste di insert citation, kita pilih artikelnya, lalu oke, dan otomatis citasi akan masuk ke Word kita dengan format style yang kita pilih. Selanjutnya untuk citasi yang kedua, sama seperti tadi. Insert citation, kita copy dulu judulnya. Lalu oke. Sudah otomatis seperti untuk citasi yang ketiga, kita akan coba membuat citasi di awal argumen. Nah, di sini kita bisa edit manual. Nah, ketika muncul pop-up seperti ini, kita edit manual saja seperti baru. Oh, ini kita hapus dulu. Ya, untuk citasi yang keempat, bisa kita edit manual.
Nah, kita klik manual edit ya. Ketika muncul pop up seperti itu. Nah, di sini kan pada citasinya menurut Hasanah et al. Kita bisa mengubahnya jika kita memakai citasi bahasa Indonesia. Kita bisa ubah menjadi DKK atau dan kawan-kawan. Nah, terakhir kita akan membuat daftar pustaka. Di sini kita break dulu, next page. Lalu kita pakai heading 1 agar hapus tulisan bab 4-nya. Kita pakai heading 1 seperti biasa agar bisa masuk ke daftar isi ya. Ketika kita sudah menggunakan Mendeley, membuat daftar pustaka cukup gampang, cukup mudah. Kita tinggal insert bibliografi di sini. Nah, langsung bibliografi. Kita tinggal sesuaikan saja. Times New Roman 12. Oke, daftar pustaka sudah selesai dibuat. Kita tinggal update daftar isinya. Oke. Nah, dan ternyata saya lupa bahwa format bab harus Romawi ya di sini. Malah angka normal bukan Romawi. Kita akan edit dulu. Kita pergi ke home, lalu ke style, heading 1 kita klik kanan, modify, format, lalu ke numbering. Nah, di sini kita bisa langsung pilih bab 1 atau kita edit melalui sini. Oke. Kita cek dulu. Nah, di sini bab 1-nya sudah ya. Sudah menjadi angka Romawi. Kita ubah judulnya menjadi caps lock. Caps lock. Apa salah? Ubah judulnya ini.
sudah, langsung kita update lagi daftar isinya. Oh, tapi sebelum itu di daftar tabel kita lupa membuat spacing 1,5. Oh, kita lihat daftar gambarnya lah juga. Daftar gambar juga kita buat spacing 1,5. Lalu tinggal kita update daftar isinya. Reference konten seperti tadi. Oke, rapikan sedikit. Dan sudah. Baik, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.